Setelah mengatakan itu, Sinta menambahkan, namun, meskipun kami tidak mengejar keuntungan di sini, memang menguntungkan, dan beberapa hasil penelitian ilmiah yang efektif juga bisa dikomersialkan dengan sangat baik, dan bisa menghasilkan banyak uang. Saat ini, lebih dari 70% biaya di sini dapat dipulihkan. Ini adalah kasus di industri medis. Padahal biaya investasinya sangat tinggi. Begitu obat spesifik tingkat atas atau metode pengobatan baru yang sangat baik dikembangkan, itu bisa menghasilkan 10 miliar atau 20 miliar dolar AS per tahun. Tidak sulit, bertaruh pada satu produk dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan. Tama setuju, dalam industri medis, hal yang paling ditakuti adalah tidak mau berinvestasi dalam biaya penelitian dan pengembangan, dan beberapa perusahaan farmasi menghabiskan beberapa tahun atau bahkan puluhan. Sulit untuk memberikan kontribusi sosial dengan begitu sedikit obat di zaman ini, dan kita masih harus menginvestasikan banyak uang dalam penelitian dan pengembangan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Sinta mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan Renza benar tentang perawatan medis. Dalam industri, penelitian dan pengembangan sangat penting, jadi setelah saya mengambil alih keluarga Fei, saya tidak mengurangi anggaran di sini, tetapi menambahkan anggaran fleksibel 30% hingga 50% pada basis aslinya. Keduanya mengobrol dan telah mencapai pintu masuk lift lantai atas. Pada saat ini, lift baru saja muncul, dan ketika dibuka, 3 pria berjalan keluar. Salah satu pria itu mengenali Tama sekilas, dan kemudian berkata kepadanya dengan penuh semangat, Tuan. Tuhanku, betulkah itu Anda, Tuan Renza? Tama mengerutkan kening dan menatap pria yang berbicara di depannya, hanya untuk mengetahui bahwa pria di depannya ternyata adalah orang yang bertanggung jawab atas FDAAS, James Gangga, yang pernah berhubungan dengannya sebelumnya. James sangat terkejut saat melihat Tama, dan pada saat yang sama, dia merasakan semacam kegembiraan seperti mengambil sebuah penyelamat dalam situasi putus asa. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan James, mengapa kamu di sini? James menjawab tanpa sadar dan dengan hormat, Tuan Renza, FDA memiliki beberapa proyek klinis bekerja sama dengan Pusat Teknologi Medis Fei. Saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rutin. Setelah mengatakan ini, sebelum Tama bisa berbicara, dia berlutut di tanah dan berkata dengan air mata, Tuan Renza, sejak saat ini, saya sangat berharap bisa bertemu denganmu lagi, tapi saya tidak pernah punya kesempatan. Saya pernah ke Jakarta beberapa kali, tapi orang-orang dari BW Powder dan Tuan Johan tidak mau membantuku. Tuan Johan itu bahkan menerima saya membayar biaya pengenalan beberapa kali, tetapi itu terus menyeret saya keluar. Petik 2. Johan, yang berada di belakang Tama, cemberut dan berkata, kamu iblis yang ingin melihat Tuan Renza gelisah dan tidak baik, dan kamu pikir aku tidak tahu kenapa? Bukankah kamu hanya ingin mencari Tuan Renza untuk membeli BW Powder, dan membawa mereka kembali ke Amerika Serikat untuk pengembangan terbalik? Saya akan memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya tidak akan mengembalikan 1 rupiah pun dari biaya pengenalan yang Anda berikan, dan Anda akan menuntut saya jika Anda memiliki kemampuan. Saya akan pergi kemana saja. James terkejut ketika mendengar ini, hanya untuk menyadari bahwa Johan mengikuti di belakang Tama. Dia buru-buru menjelaskan kepada Tama, Tuan Renza, saya tidak mencari Anda untuk tujuan penelitian terbalik dan pengembangan pil pembaruan BW. Sebagai penanggung jawab FDA, saya dengan tulus ingin memperkenalkan pil pembaruan BW ke Amerika Serikat untuk dijual. Kemudian dia menambahkan, selain itu, ada penyakit anak saya. 20 kotak pil pembaruan BW yang saya beli dari Anda sebelumnya, mereka semua dijarah oleh kelas istimewa. Sangat sedikit pil pembaruan BW yang benar-benar dapat digunakan untuk pengobatan anak saya.
Jadi semuanya menjadi lebih buruk akhir-akhir ini. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Tuan Renza, anak saya baru berusia 12 tahun saat ini, tapi dia telah menderita kanker selama beberapa tahun. Jika Anda tidak menyelamatkannya, dia mungkin tidak akan selamat musim panas ini." Tama melihatnya, tersenyum sedikit dan berkata, "James, BW Powder awalnya berharap untuk membawa pil pembaruan BW ke Amerika Serikat untuk didaftarkan. Tapi apa yang terjadi, kurasa tidak ada yang tahu lebih baik darimu, kan? Pada awalnya, karena kesombongan dan prasangka pribadimu, kamu menolak obat kami di tempat. Pada saat yang sama, kamu juga membuat banyak omong kosong tentang manajer Wei dari BW Powder. Manajer Barakalah yang melihat anak itu dan tidak ingin dia mati karena kesombonganmu. Terlepas dari sikap bodohmu, dia meninggalkanmu sekotak pil pembaruan BW. Kemudian, kamu membeli obat kami dan kembali untuk melakukan penelitian terbalik. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Amerika selalu diiklankan sebagai negara yang paling memperhatikan kekayaan intelektual dan perlindungan paten. Tetapi FDA telah memimpin pengembangan terbalik obat-obatan kami bersama dengan militer AS. Ini bukan etika profesional dan bertentangan dengan konsep perlindungan kekayaan intelektual." Seperti yang dia katakan, dia melanjutkan, "Setelah itu, BW Powder menangkap sejumlah besar agen. Hampir semua agen ini dikirim ke Jakarta oleh pemerintahmu. Apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka menyusup ke BW Powder? Saya tidak perlu mengatakannya. Kamu juga harus tahu itu, kan?" James langsung merasa malu. Sebagai kepala FDA, dia tidak bisa lebih jelas tentang ini. Setelah membuktikan bahwa pil pembaruan BW memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada kanker, James sangat berharap bisa menguasai formula inti obat ini. Meskipun setiap orang biasanya mengatakan untuk menghormati hak kekayaan intelektual, omong kosong semacam ini benar-benar lelucon dan setiap negara mencoba untuk mengambil apapun yang bisa bernilai. Misalnya, jika Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling, meskipun sangat menguntungkan, tapi itu tidak memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat, maka James tidak akan tertarik dengan buku ini, apalagi melakukan pelanggaran terhadapnya. Tetapi jika negara lain dan perusahaan lain menemukan paten yang bernilai strategis, James pasti akan menjadi yang pertama menemukan cara untuk memperoleh teknologi yang dipatenkan ini. Keajaiban pil pembaruan BW adalah tidak peduli jenis kanker apa yang diderita pasien, atau stadium apa yang telah dicapai pasien, meskipun telah menyebar ke seluruh tubuh, atau bahkan pasien telah menyebabkan kegagalan organ dan dapat meninggal kapan saja. Selama mereka minum obat ini, mereka dapat melihat peningkatan segera. Jika obat semacam ini hanya digunakan untuk menghasilkan uang, itu pasti dapat menarik uang tunai dari seluruh dunia. Apakah kaya atau miskin, begitu mereka terkena kanker, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyerahkan tabungan hidup mereka ke BW Powder. Jika obat ini dianggap sebagai bahan strategis, tidak hanya dapat menghasilkan uang dari negara lain, tetapi bahkan dapat menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa pihak lain membuat lebih banyak konsesi. Oleh karena itu, pemikiran pertama dari pemerintah manapun tentang hal yang begitu baik adalah bahwa mereka harus mendapatkannya. Melihat ketidakpuasan Tama, James tersedak dan berkata, "Tuan Renza, masalah yang kamu bicarakan ini di luar kendaliku. Bagaimanapun, saya hanya orang yang bertanggung jawab atas FDA, yang bertanggung jawab atas persetujuan dan pengawasan obat-obatan. Adapun departemen lain, saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur." Setelah berbicara, dia menatap Tama dan memohon dengan getir, "Tuan Renza, sekarang saya hanya meminta Anda untuk melihat bahwa saya memiliki anak penderita kanker. Sebagai ayahnya, jual ke saya beberapa pil pembaruan BW agar anak saya bisa bertahan hidup." Tama tersenyum ringan dan berkata, "Maaf,
Aku tidak memberitahumu sesuatu, karena pil pembaruan BW, setelah keputusan hati-hati dari BW Powder, pil pembaruan BW akan melepaskan pasar luar negeri tanpa batas waktu. Anda dapat mendengarnya dengan jelas. Itu menyerahkan semua pasar luar negeri, bukan hanya untuk Amerika Serikat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.